keren banget ya Kak. Wah, bagus-bagus sih. banget. Kira-kira berapa lama ya? Aduh. Baik, puji Tuhan buat kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada para gembala dan hamba Tuhan yang telah menyempatkan waktunya untuk datang dan merayakan ibadah Natal bersama di sini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sadrah Sembiring yang menjadi Ketua BKSG juga beserta Pendeta Jajang Herianto yang telah memberikan tempat untuk merayakan Natal tahun ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah datang, udah nyempatin waktunya untuk ibadah Natal bersama. Tepuk tangannya mana dong? Oke, kita akan memulai ibadah. Untuk itu kami mengundang teman-teman semua, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Gita Sorga Bergema. Tepuk tangan ya teman-teman. Kita tuh punya satu lagu, tapi kayaknya kita mau contohin dulu deh biar teman-teman pada tahu semua, oke? Kita contohin aja Kak ya. Oh come you faithful, oh come you faithful, oh come you faithful to Bethlehem. Oh come you faithful, oh come you faithful, oh come you faithful to Bethlehem. Nah, Gimana nih? Pasti bisa kan? Ayo kita coba ya. kita coba kalian sekali ikutin lagi kita ya, oke? Oh come you faithful, oh come you faithful, oh come you faithful to Bethlehem. Oh come you faithful, oh come you faithful, oh come you faithful to Bethlehem. Nah, kayaknya udah pada bisa nih. Kita nyanyi bareng-bareng, oke? Suaranya dikencengin, oke? Kita suaranya lebih semangat ya teman-teman. Oh come we faithful, oh come we faithful, oh come we faithful to Bethlehem. Oh come we faithful, oh come we faithful, oh come we faithful to Bethlehem. Hai mari berhimpun dan bersukaria.
Puji Tuhan sekali teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kita menyatukan pikiran dan hati kita. Saya mengundang teman-teman, masih tetap bangkit berdiri ya teman-teman. Kita akan menyanyikan satu lagu penyembahan, yaitu layak dipuji disembah. Boleh duduk ya teman-teman semuanya. Kami mempersilakan kepada Pendeta Sadra untuk menyampaikan firman Tuhan.
Saya berharap karena oleh anugerah Tuhan, berapa tahun sudah nggak merayakan Natal Pelajar Ibu Christine ya? Udah Ibu Christine berapa tahun nggak diadakan Natal Pelajar? Tuh 5 tahun sudah tidak mengadakan Natal Pelajar. Ini anugerah karena faktor pertama karena COVID, faktor kedua karena kesibukan. Dan kalau hari ini para pelajar se-Kecamatan Lembang bisa bersama-sama duduk bersama, menyembah Tuhan bersama, merayakan Natal bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, itu anugerah dari Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan. Hari ini saya diberi temanya adalah sebentar dulu. Udah bisa tampilkan? Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah lahir dalam hati kami, lahir dalam hidup kami bersyukur karena Tuhan hadir, maka kami memiliki damai sejahtera dan sukacita. Biar makna Natal yang sesungguhnya kami semakin memahami, makna Natal yang sebenarnya kami menyadari bahwa Tuhan hadir supaya hidup kami yang satu kali ini hidup yang bermakna dan hidup yang berdampak, sehingga kemuliaan Tuhan ada di sekitar kami, di mana kami tinggal. Kami bersyukur, urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami dalam segala keterbatasan kami. Kami minta pengurapan yang baru. Roh Kudus ada bersama kami, Roh Kudus menjelaskan bagi kami supaya firman disampaikan itu meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kalau teman-teman memasuki setiap tahun baru begitu, punya tujuan enggak? Punya target? Halo? Punya target apa targetnya? Saya beberapa hari kemarin saya sangat kagum dan senang saya ketemu dengan seorang pelajar, cita-citanya menjadi duta besar Inggris, jelas dan tegas. Nah, tepuk tangan dulu loh, pelajar ini. Nah, tetapi cita-cita itu tentu dia membekali, dia mempersiapkan, dia mengikuti 5 kegiatan. Bahasa Inggris, pelatihan, 5. Saya berpikir memang seharusnya begitu. Kita punya mimpi, tapi jangan hanya bermimpi, tetapi harus kita membuatkannya tangga supaya mimpi kita itu menjadi kenyataan. Ya, punya mimpi besar itu wajib dan harus. Tetapi sebelum punya mimpi harus siapkan tangga. Tangga itu mempersiapkan diri, melatih diri, sekolah baik-baik, memberi yang terbaik supaya tangga demi tangga kita lalui sehingga tiba oleh anugerah Tuhan pun kita sampai ke puncak. Amin. Semua kita punya tujuan supaya sampai ke puncak, sampai kepada level yang tertinggi. Tapi ada berita yang luar biasa. Tujuannya cuma satu, yaitu mati. Siapa punya tujuan mati? Dia lahir di bumi itu yang satu, supaya dia mati. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya lahir ke dunia ini yang kita rayakan Natal bukan sebagai bayi di Bethlehem, tapi tujuan utama, misi utama Kristus adalah supaya dia mati karena dosa saudara dan saya. Bagi saya waktu saya dengar ini tujuannya sangat mulia. Kenapa Kristus harus mati? Bukankah dia harus lahir di bumi ini, menjadi raja, jadi penguasa, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat banyak mujizat. Orang kagum, orang mengikuti dia kemana-mana. Selalu dia membuat mujizat. Tetapi ujung hidupnya, akhir hidupnya di dunia, dia mati. Karena cintanya dan kasihnya kepada saudara dan saya. Waktu saya dengar pesan ini saya katakan hidup kita ini harusnya hidup orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena Yesus mati untuk kita.
Dan tidak selesai. Dia tidak hanya mati. Dan kita tahu, dia bangkit untuk memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Mati, untuk apa dia mati? Untuk dosa saudara dan saya. Tapi dia tidak berhenti dalam titik kematian. Tetapi dia bangkit hari ketiga untuk memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Saya katakan selalu, kalender kita sama, 2024. Matahari kita sama. Tempat kita injakan kaki kita sama, Indonesia. Lembang, Bandung Barat. Tapi yang menentukan akhir hidup kita, bagaimana sikap kita mengisi hari ke hari. Saya ulang, kalender kita sama, 2024. Ada kalender yang sini berbeda? Ada kalender yang berbeda? Kalender kita sama. Matahari kita sama. Tanah yang kita injak sama. Tetapi kenapa ujungnya nanti pada akhirnya berbeda? Kita melihat teman-teman kita, si A udah begini, si B sudah begini, si C sudah begini, 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena semua itu ditentukan sikap mengisi hari ke hari. Saya rindu pelajar di Lembang ini 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ada wali kota, ada bupati, ada para pendeta, roh misi, ada jenderal, ada dokter, ada orang hebat lahir di Lembang ini. Kenapa? Karena semua saudara punya kesempatan yang sama. Alasannya apa? Karena kita tinggal di tempat yang sama. Menikmati matahari yang sama, tanah yang sama, air yang sama, dan yang luar biasanya Tuhan kita juga sama. Artinya semua kita tanpa terkecuali punya kesempatan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Saya punya tema kemuliaan Tuhan datang ke dunia ini. Supaya kemuliaan itu, glory itu sungguh-sungguh kita alami secara holistik, secara utuh. Secara utuh artinya kita merasakan damai dan kita juga bisa membagikan damai kepada orang lain. Jadi malam hari ini kita buka Alkitab kita Lukas pasal 2. Mari sama-sama kita baca dulu Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 ini ayat temanya. Oke, saya baca ya. Gembala-gembala. Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kata yang sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik, seringkali orang berpikir Natal itu merupakan pesta pora. Nuansa Natal itu harus gegap gempita. Dekornya harus luar biasa. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Natal pertama kalinya. Natal yang paling sederhana terjadi di mana? Di Bethlehem. Kalau kita buka peta, cari Bethlehem sulit menemukannya. Kalau buka peta global dunia gitu, cari Bethlehem nggak akan ketemu. Karena dia desa sangat terpencil. Siapa sini kalau lahirnya di desa terpencil? Hah? Ada teman-teman dulu kan, kalau dia lahir di kota Jakarta dia bangga sekali. Saya lahir kota Jakarta, ibu kota negara katanya.
Saya lahir di kota desa Brastagi namanya. Desa kalau dibuka peta gitu nggak akan pernah ketemu. Cari di peta nggak ada di peta karena terlalu kecil. Yesus itu lahir menunjukkan apa? Pesan apa di situ? Pesan yang namanya kesederhanaan. Yang luar biasa, Yesus dia hanya lahir di tempat yang terpencil Bethlehem, tetapi dia lahir di mana? Di kandang domba. Siapa sih lahir di kandang domba? Ada lahir di kandang domba? Ada? Gak ada, semua kita lahir di mana? Di rumah sakit. Dan yang menjenguk, yang mengunjungi pertama kali siapa? Bukan dokter. Alkitab baca para gembala. Gembala konteksnya di sini adalah gembala, kalau bahasa kasta tingkat rendah itu dia pekerjaan paling rendah. Pekerjaan paling tidak disukai. Itu namanya pekerjaan gembala. Itu yang mengunjungi dia pertama kali. Baru orang Majus, orang Timur datang. Menunjukkan pesan Natal itu sebenarnya adalah kesederhanaan. Artinya, adik-adik atau teman-teman, jangan pernah kita ini merasa minder, iri seandainya adik-adik merayakan Natal hanya berdua dengan orang tua atau hanya dengan teman di tempat yang sederhana. Tapi yang paling penting dan utama bukan tempatnya, bukan suasananya, bukan siapa yang hadir di sana, apakah artis, apakah banyak pengunjung di sana, bukan. Yang terpenting Yesus hadir enggak? Selalu saya katakan kalau harga bola, kalau ini contohnya, ini contoh sederhananya. Kalau saya kasih sama kalian ini paling harganya berapa ini sih? Berapa? 5.000. Oke? Dengar baik-baik ya. Seandainya ini ditandatangan oleh Messi, berapa harganya? Hah? M loh. M. Isi sama, tempat sama, semua yang sama. Hanya bedanya di sini ada tanda tangan Messi atau Ronaldo. Harganya langsung melonjak. Artinya teman-teman, yang membedakan kita sebenarnya adalah bukan warna kulit kita, suku kita, tetapi Kristus harus hadir dalam hidup kita. Amin. Pastikan Yesus yang kita rayakan Natal, dia lahir 2023-2024 tahun lalu, dia lahir di Bethlehem. Kita yakinkan, kita pastikan dia lahir dalam hati kita. Amin. Karena dia sudah datang, kita harus mengalami damai sejahtera. 3 tujuan. Tolong dilanjutkan. Tujuan Tuhan lahir ke dunia. Yang pertama adalah untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu penginjilan terbesar, legendaris di dunia namanya Billy Graham. Setiap dia khotbah, apapun khotbahnya, apapun isi khotbahnya, ayat ini tidak pernah dia lupakan. Karena ayat inilah pertama kali mengubah namanya Billy Graham. Ketika dia baca ayat tersebut, dia katakan, Billy Graham yang tadinya orang yang sangat minder, dia terpinggirkan. Tapi ketika dia baca ayat ini, dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik dan saya, kita harus terus menjaga ayat ini, mengaminkan ayat ini, sampai perjalanan kita nanti semakin dewasa, semakin besar. Karena di dunia sana, di luar sana, terlalu banyak tawar-menawar, yang menawarkan adik-adik tinggal meninggalkan Yesus, meninggalkan juru selamat karena tawaran-tawaran.
Selalu saya katakan ke para pelajar, jangan sempat kita meninggalkan Yesus karena pacar, karena pekerjaan. Karena kita tahu Yesus memberikan dirinya untuk adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan adik-adik dan saya. Kalau diterjemahkan langsungnya, karena begitu besar kasih Allah akan saya. Akan siapa? Katakan saya. Diri saya, Allah itu begitu besar kasihnya. Itu saya bisa bilang saya katakan tadi, tujuan Yesus salah satu datang ke dunia ini adalah mati. Supaya kita yang berdosa, dosa kita diampuni Tuhan. Karena itu Allah menunjukkan kasih yang luar biasa. Kasih Yesus yang luar biasa. Ini pesan Natal yang sudah sadari. Kita dibebaskan dari dosa, kita diampuni dari dosa, kita diampuni dari pelanggaran-pelanggaran kita. Supaya hidup kita satu kali ini sungguh-sungguh hidup merdeka dari dosa. Mengalami anugerah Tuhan. Jadi Bapak adik-adik kalau diingat apa pesan Natal? Dosaku sudah diampuni. Kristus sudah lahir di dunia. Dia mati untuk aku dan dia hidup untuk aku. Sehingga karena dia mati dan hidup untuk aku, dosaku sudah diampuni. Karena banyak kali orang selalu berkata, aduh dosaku banyak sekali ya. Aduh dosaku banyak. Itu betul, tetapi harus kita meyakinkan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga itu membuat kita ini jalan kita lapang. Kenapa? Karena kita terikat lagi dengan dosa masa lalu. Pesan saya hari ini kita tahu dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, tujuan Tuhan lahir ke dunia memberikan jaminan untuk masa depan. Adik-adik dan saya memiliki masa depan, bukan masa depan yang disiapkan orang tua, bukan masa depan yang kita rancangkan, tapi masa depan yang disiapkan oleh Tuhan sendiri. Saya kemarin kedatangan tamu, dia seorang kolonel, dia bilang begini, karena dia minta maaf, dia papa mamanya nggak ada, jadi dia dipungut, dia ditaruh di, gubuk, tidur di tanah, sampai SMA. Dia masuk SD, SMP negeri, SMA negeri, dan dia bilang begini, kalau masuk kuliah nggak mungkin ada dana. Akhirnya temannya tanya gini, kamu mau kemana? Gak tahu, dia bilang. Coba kamu doa dulu, dia bilang. Baru pertama kali itu dia tahu doa. Dia doa, dia baca ini Yeremia 29:11. Dia doa. Terus datang temannya kedua. Mau gak kamu masuk tentara, dia bilang. Kalau masuk tentara itu pertama gratis. Kamu punya dapat makan, kamu dapat uang, dia tertarik. Dia masuk tentara. Sekarang udah kolonel, sebentar lagi di jenderal. Ayat ini membuat hidupnya berubah. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya sangat bangga dengan firman Tuhan ini. Dulu saya tidak punya pengharapan. Tapi ketika saya baca ini, sebab aku ini, siapa aku itu? Tuhan. Mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Pada Tuhan mengenai siapa? Mengenai kita semua, mengenai adik-adik. Tuhan punya rencana. Saya selalu katakan, Tuhan punya agenda besar untuk setiap kita. Itu sebabnya kenapa Yesus mati? Dia rindu sekali kematian yang satu kali dan kebangkitan yang satu kali ini. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Seluruh janji-janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Kalau enggak, entah apa ditulis. Kenapa dia harus mati? Dia tinggalkan semua kemewahan, semua gelar kemuliaan. Dia tinggalkan, dia lahir ke dunia. Supaya saudara dan saya mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, adik-adik, teman-teman harus meyakini dan memastikan bahwa ketika saudara merayakan Natal, saudara tahu Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi seperti di awal saya katakan, jangan hanya kita
mimpi besar, tapi tidak menyiapkan tangga. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Seperti saya bilang di awal tadi, saya tanya, kamu nanti selesai tamat SMA kemana? Selesai tamat SMA, Pak, saya mau kuliah. Selesai kuliah saya mau duta besar mana? Inggris. Kenapa kamu Inggris? Saya suka Inggris, Pak. Jadi sementara ini saya sebelum masuk kuliah saya mengikuti 5 kegiatan. Bahasa Inggris saya perkuat lagi, Pak. Semua dia siapkan untuk mencapai mimpinya. Artinya Tuhan sudah menyiapkan masa depan, bagian kita belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh belajar. Supaya masa depan yang Tuhan janjikan itu bukan angan-angan. Sungguh-sungguh belajar. Saya selalu katakan, orang bangun jam 8 pagi, saya mendingan bangun jam 4 pagi. Karena itu menentukan nasib saya. Kalau teman-teman ingin nasibnya atau masa depannya sungguh-sungguh cerah, masa depannya melimpah, harus berbeda dengan dunia. Harus berbeda. Supaya kemuliaan yang Tuhan janjikan itu, glory yang Tuhan janjikan itu, damai sejahtera yang janjikan itu, tidak hanya kita dengar atau baca di Alkitab, tapi sungguh-sungguh kita alami. Kita menghidupinya, karena kita mau sungguh-sungguh. Ada ini pelajar ya, ada saya undangannya kelas 6. Siapa sini SD ada kelas 6? Nah tuh, tepuk tangan dulu untuk SD kelas 6, luar biasa. Nah, yang SMP? Nah, tepuk tangan. Yang SMA? Tepuk tangan. Yang kuliah? Wah, tepuk tangan. Yang Bapak Ibu, orang tua? Angkat tangannya. Orang tua ada? Oke. Oke. Nah, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Tuhan sudah menyiapkan apa? Masa depan yang cerah. Tapi kita punya bagian untuk mempersiapkan menyongsong masa depan yang cerah itu, kita sungguh-sungguh. Saya ingat waktu saya di asrama, tinggal di asrama, sementara teman saya tidur, saya sampai jam 2 baca buku. Buku itu buku pinjaman soalnya, karena saya bisa beli buku, teman-teman saya tidur, saya pinjam bukunya. Teman-teman tidur, saya baca buku. Kenapa? Saya tahu, ini masa depan saya. Saya harus sungguh-sungguh belajar, karena ini menentukan masa depan hidup saya. Tuhan sudah siapkan, yes. Itu jaminan, garansi. Itu sebenarnya kita sungguh-sungguh. Karena jaminan, kalau kamu percaya sama aku pasti memberikan masa depan yang baik, kata Tuhan. Kita kerjasama dengan Tuhan, sungguh-sungguh belajar, mempersiapkan diri, sehingga janji Tuhan ini kita alami. Tidak berhenti di angan-angan atau di mimpi. Yang ketiga, tujuan Tuhan lahir ke dunia, memberi tujuan hidup. Kita harus punya tujuan. Sering kali diilustrasikan, kalau kita naik angkot, sang supir tanya mau kemana, harusnya kita tahu tujuannya ya. Mau kemana? Mau ke Ledeng, mau kemana? Mau ke Bandung, mau kemana? Mau ke Subang, mau kemana? Mau ke Cikole, kita tahu harus tujuannya. Coba seandainya nih, saya naik angkot, si supir tanya, Dek, katanya, mau kemana? Nggak tahu gitu. Yang penting ikut aja. Jalan terus mobilnya, Dek udah nyampe stasiun. Oh belum tahu Pak, tujuan saya bukan di sini. Terus belok lagi muter-muter, sampai malam. Ongkosnya banyak kan ya. Nggak tahu tujuannya. Dia bingung, saya tambah bingung. Karena nggak tahu tujuannya. Hidup ini jangan mau susah. Caranya apa? Harus tahu tujuan. Supaya kita ini bergairah. Seperti saya bilang tadi di awal tadi, saya senang kali. Ada juga saya tanya kemarin mau dokter. Ada juga saya tanya mau wali kota. Ada juga tanya mau gubernur. Saya bilang, wow. Saya minta maaf ya, pernah sekali saya di Makassar. Saya pelajar di Makassar pertama, saya panggil anak pelajar satu orang. Cita-cita kamu apa? Dia bilang, saya kaget. Mau jadi tukang becak katanya. Bukan meremeh tukang becaknya gitu ya. Saya tanya kenapa? Saya bilang, iya Pak, saya lihat bapak saya kasihan juga becak itu supaya ada yang dampingi dia tuh. Akhirnya saya kasih nasihat. Bukan saya meremehkan, justru saya kagum.
Tahu ceritanya ya, anak tukang becak yang sarjana paling top itu. Tapi mau saya kita juga punya cita-cita yang mulia, tujuan mulia. Dikatakan apa tujuan kita? Memberi tujuan hidup. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yuk sama sekali lagi. Efesus 2:10, karena kita ini buatan siapa? Buatan siapa? Buatan siapa? Bangga gak? Bangga dong. Sepatu Cibaduyut aja bangga. Pakai merek apa sepatu Cibaduyut begitu ya. Bangga. Casio lagi, si orang lagi. Bangga. Ini saudara dan saya buatan siapa? Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya waktu baca ini beberapa kali saya baca ini ya, saya semakin kagum dan bangga sekali dengan diri saya sendiri dan bangga dengan Tuhan. Karena saya tahu siapa saya. Dikatakan karena kita ini buatan siapa? Allah. Koma. Kita dibuat diciptakan Allah dan secara khusus. Saya baru pulang dari Solo. Dari Bali, dari Solo, jalan-jalan gitu selama 10 hari, naik mobil gitu ya. Saya ke batik Solo, Pak ini batiknya buatan pabrikan Pak. Ini batik tangan Pak, khusus, edisi khusus, hanya ada 1 Pak. Harganya berapa? Enggak mahal Pak, 25 juta. Karena apa? Hanya 1, edisi khusus, enggak ada 2. Tapi batik-batik yang lain, 30.000, 50.000, 70.000. Saudara, yang buat itu Allah. Harganya nggak ternilai, sangat mahal, sangat berharga, sangat bernilai dan tidak hanya bernilai, berharga, tetapi Alkitab mengatakan apa? Sangat dikasihi Tuhan. Adik-adik harus bangga dengan diri sendiri. Dan bangga dengan Tuhan, karena bangga dengan diri sendiri, kita mengisi hari ke hari dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti tahun 2023, 2024 tutup, kita melihat buahnya. Buah kerja keras kita belajar. Buah kita apa? Belajar sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa Dedek? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya jauh-jauh. Sebelum saudara dan saya lahir, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Tapi pertanyaan orang ini, Pak, buktinya saya nggak mengalami itu. Pak, semua yang Tuhan janjikan itu saya satu pun nggak alami Pak. Karena kita nggak meresponi sungguh-sungguh. Salah satu pemimpin terbesar di Indonesia, di dunia mengatakan begini, yang membedakan orang biasa dan orang hebat cuma 1. Yang beda orang hebat dan orang biasa cuma 1, apa? Sikap mengisi hidupnya. Bagaimana sikap dia setiap hari mengisi hidup itu membedakannya. Kalau orang biasa bangun pagi-pagi, udahlah. Besok bangun lagi, sudahlah. Besok bangun lagi, sudahlah. Tapi kalau orang yang punya mimpi besar, dia tahu pagi bangun, saya harus melakukan ini. Demi masa depan saya. Bangun lagi, besok pagi lagi, saya harus melakukan ini. Demi masa depan saya harus melakukan ini. Demi cita-cita saya. Jadi terus itu membedakan. Kalau orang biasa dia katakan dia bangun pagi-pagi, hari ini sekolah, udahlah sekolah. Besok pagi, udah sekolah, capek, udah melelahkan. Capek melelahkan, capek melelahkan. Tapi kalau orang yang mau hebat itu, waktu dia sekolah, wah ini kesempatan saya untuk menjadi orang hebat. Ini peluang saya untuk menjadi orang hebat. Ini peluang saya untuk menjadi berkat. Ini peluang saya, kesempatan saya untuk memberkati keluarga saya. Mengubah nasib keluarga saya. Ini kesempatan saya. Dia berjuang bisa-bisa. Semua yang membedakan apa? Sikap. Sabnya adik-adik, mari sekali kita baca sama-sama, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
pekerjaan baik, betul. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya dikatakan apa? Ia mau. Siapa itu? Tuhan. Supaya kita hidup di dalamnya. Sesuai dengan subtema Roma 12 ayat 2. Kita harus berubah serupa dengan, bukan dengan dunia ini, serupa dengan gambar Allah. Serupa dengan kehendak Allah. Kehendak saudara dan saya bisa sama. Tapi yang pasti kita harus melaraskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah janjikan, kita menghidupinya. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya katakan, salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati untuk saudara karena dosanya, dosa saudara dan saya. Dan hari ketiga dia bangkit untuk memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Dan hari ketiga dia bangkit memberikan kita janji yang pasti. Tetapi sebelum kita menikmati janji-janji tersebut, kita harus mempersiapkan diri. Amin. Apapun kondisi adik-adik, percayalah, Yesus sangat mengasihi, Yesus sangat mencintai, Yesus sangat menghargai, dan Yesus sudah menyediakan seluruhnya untuk adik-adik. Yang pertama sekarang ini sebagai pelajar, sungguh-sungguh belajar. Saya tutup dengan ilustrasi ada namanya anak namanya Paco. Paco ada di negara Filipina. Anak Paco terkenal anak brutal. Anak selalu membuat masalah di rumah. Di lingkungannya pun selalu buat masalah, namanya si Paco. Dia di rumah buat masalah, keluar buat masalah, selalu pekerjaannya buat masalah. Sehingga suatu hari dia diusir. Diusir dari kampung halamannya, diusir dari rumahnya, karena selalu buat masalah, selalu buat kesalahan. Akhirnya Paco meninggalkan negara Filipina. Tahun demi tahun dalam perjalanan waktu, Paco mau berubah, dia bertobat. Dia tahu hidupnya semakin sulit dan dia kirim surat ke orang tuanya. Papa, mama, Paco mau berubah. Paco ingin kembali ke rumah. Izinkan Paco kembali ke rumah. Tetapi syaratnya cuma satu, kata si Paco. Supaya saya tahu bahwa papa mama menerima saya, menyambut saya, tolong taruh di depan pintu rumah bendera warna biru. Ketika saya lihat bendera warna biru tersebut, saya langsung masuk ke rumah, dia bilang. Akhirnya sudah dibalas, Paco, kami sudah mengampuni. Paco datanglah ke rumah. Akhirnya Paco datang ke desanya. Paco sangat kaget, dia sangat terkejut. Kenapa? Di gerbang pertama, kalau contoh di desa masuk Lembang ini, di gerbang pertama ada bendera warna biru. Waktu dia jalan lagi, dia lihat bendera biru. Setiap rumah ada bendera warna biru. Bahkan setiap pohon ada bendera warna biru. Dia begitu kaget. Semua bendera warna biru. Dia minta cuma satu, bendera biru di depan rumah. Dia begitu kaget. Dan sampai di rumah dia tanya, papa, mama, aku berterima kasih, aku sudah disambut papa, mama. Ada pertanyaan saya, kata si Paco. Waktu saya masuk ke kota desa kita ini, saya melihat bendera biru pertama kali di gerbang utama, dia bilang. Bahkan di setiap rumah saya lihat bendera warna biru. Bahkan setiap pohon ada bendera biru. Itu apa tandanya, dia bilang. Tandanya Paco, papa mama menerima Paco. Dan seluruh desa ini menyambut Paco. Kesalahan Paco, masa lalu Paco, kami sudah lupakan. Kami menyambut Paco dengan sukacita. Hal yang sama Tuhan Yesus lakukan. Tuhan memberikan kita pintu yang terbuka, mengampuni kita, mengasihi kita, apapun kita lakukan sepanjang 2023. Tuhan sudah mengampuni kita, dan kesempatan 2024 ini kita isi dengan hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang lebih bijaksana, supaya hidup kita yang satu kali ini kita isi hari ke hari, sehingga membawa kita masuk ke masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan janjikan. Kalau Paco diterima, lingkungannya menerima Paco, Kristus menerima kita. Siapapun kita, dia terima dengan
kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saya mengundang pelayan mimbar. Still coming through with the get down, but this time it's Christmas. Cold outside, everybody looking good, even mom looking fly in a song like that. Yo, it's time to represent, trying to stay alive, spread the love with your friends. We still shining, think the nice this year. Yo, I'm trying to pay my dues, prepare for next year. I give you real love, when you took it for granted. Coming to the world, you think you can handle it. Streets and the room was yours, no doubt. If they play you wrong, now you gotta ride out. You know I shed some tears last time because of you. Now my mind is weak and the love is brand new. No more getting killed, it's time to work. No more sleepless nights and the same old sad song. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to set me from peace, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to set me from peace, I'll give it to someone special. Now how do that, bro? Now we're going to one of our things, so sharing all of the festival plans. Holy night. With the things of life, we're getting out. Did it on this day, I did it that on this day. You took my heart and gave it back the wrong way. On Christmas Day, I double didn't give me life. Last year this time, I know the tears I cried, happiness and joy. Love has been my life, someone special, got me like an otherwise. And this time, last Christmas, I gave my heart, but this time, everything's alright. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to set me from tears, I'll give it to someone. I'll give it to someone special. Someone with the finest heart, a man undercover, but you tore me apart. This year, I'll give it to someone special. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Makasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya.
kasih. Terima kasih. Tuhan. Sleeping heavenly peace. Boleh dimatiin ya teman-teman. Jalannya. Satu. Boleh ya gaya Siap, semua. siap, Oh semuanya. formal dulu, Formal dulu. Senyum manisnya Senyum dulu ya. Berdiri, Udah berdiri. belum? Sudah. Jangan ada yang dorong-dorong ya, nggak boleh ada yang Ya, dorong-dorong. hati-hati. Ini ada di panggung, nanti kalian jatuh, nanti kalian luka. Ya, hati-hati ya teman-teman. Yuk. Oke, kita gaya formal dulu ya. Senyum. Senyum. Oke. Lagi. Oke, Ganti bergaya gaya, sekarang bergaya, bergaya ya. Satu, dua. Oh iya. Oke. Terima Oke, kasih. terima kasih. Silakan turun kembali teman-teman. Hati-hati turunnya, jangan ada yang dorong. Hati-hati. Hati-hati. Jangan ada buru-buru, yang dorong-dorong. tenang, santai. Santai. Nanti juga kebagian turun, tenang. Kebagian ya, Iya. gak akan kesorot kok, tenang.